Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di channel SDA Sukses. Di video kali ini kami akan membahas permasalahan seputar ternak sapi bersama narasumber kami, Mas Nardi. Kita akan berbincang-bincang ringan. Tapi sebelum masuk ke videonya, bagi sobat semuanya yang baru berkunjung ke channel ini, saya ucapkan terima kasih, kami ucapkan terima kasih. Yang belum menekan tombol subscribe, silakan untuk menekan tombol subscribe. Dilanjutkan tekan lonceng, like bila video ini Anda suka, dan dislike kalau tidak suka, tidak apa-apa. Dan bagikan video ini ke sosial media sobat semuanya. Apabila video ini bermanfaat, Anda rasa bermanfaat, bisa Anda bagikan ke sosial media sobat semuanya. Terima kasih. Baik, sobat semuanya, kita mulai bincang-bincangnya dengan Mas Nardi. Mas Nardi, seperti di awal video tadi kan kita akan berbincang-bincang ringan tentang seputar permasalahan ternak sapi. Nah, biasanya permasalahan apa saja yang dirasakan sampean itu sebagai peternak sapi selama ini? Masalah apa saja yang bisa Anda rasakan saat ini? Ya, kalau sampean itu bertanya pengalaman, ya kalau pengalaman yang saya alami, permasalahan selama saya berternak sapi itu ya banyak, Mas. Banyak ya. Ya, banyak sekali. Dan pengalaman ini berdasarkan yang saya alami. Itu ya. Ya, pertama saya itu paling yang saya alami itu masalah pakan. Masalah pakan. Masalah pakan. Masalah pakan beternak ini, Mas. Sapi itu kalau istilahnya dia tuh habis bunting kan makanannya banyak, Mas. Seperti saat ini ya. Ini kan musim kemarau di sini, Mas. Iya. Itu kalau sudah musim kemarau itu rumput kan kering-kering itu di daerah ladang-ladang kering. Rumput yang kita tanam juga pertumbuhannya kan kurang sempurna, apalagi yang sudah bidodal itu dimakan tikus ya? Itu. Nah, itu betul. Termasuk yang pertama itu kendala yang saya alami selama ini, yang saya alami masalah pakan. Juga di sini itu begini, Mas. Pakan itu seperti sentral itu tidak ada di sini, Mas. Oh, begini. Di toko tuh kalau di sini loh itu tidak ada. Makanya ya kendala kalau di pedesaan yang agak pedalaman kayak gini itu juga sulit mendapatkan sentrat. Di toko kita cari nggak ada. Ya mungkin kalau masalah pakan ya sebisanya. Seperti itu di belakang kita ini. Iya. Itu ya alternatif saya itu jerami kering itu, Mas. Jerami kering. Oh, bisa disiasati. Siasati. Ya tidak disiasati itu sebenarnya ya untuk alternatif aja itu. Selain kita itu membantu untuk pakan kan kita bisa selingi juga rumput hijauan ketika ada kan. Nah, ketika tidak ada ya terpaksa sapi-sapi saya beri makan jerami. Dan kalau ini kan habis melahirkan yang sapi ini, Mas. Sama sorot ini, sama sorot. Kita lihat enggak sobat semuanya ini dia. Nah, ini habis beranak ini itu kelihatan itu mulai kurus itu karena ya asupan gizinya kurang. Terus kena musim kemarau ini, terhalang musim kemarau. Ya sebisa mungkin ya sebagai peternak itu kan dari kita sendiri ya, Mas ya. Itu kalau mau sapi kita itu gemuk ya kita beri makan yang asupan gizi yang baik. Kalaupun itu saya potong kurang keras suaranya. Iya. Jadi begini ya. Tadi kan imbasnya kalau kemarau tadi susah makan ya, atau gimana tadi? Iya, masalah pakan, Mas. Nah, itu kalau masalah pakan itu jadi kendala, biasanya yang kena di sapi itu apa yang biasa sapi rasakan? Atau kena penyakit atau kenapa itu? Sapinya kurus. Kalau sapi kita terlalu kurus ya bisa jadi kalau waktunya rawan penyakit berarti kalau. Iya, bisa jadi dia itu lambat birahinya kalau terlalu kurus ya. Betul. Cari pakan itu, Mas ya, saya ceritain, Mas ya, cerita pengalaman. Itu kalau kita
ngarit itu ya, ngarit di alam di sekitar Blokar atau di sini ya itu ya. Di sekitar kalau di sini bawah pohon sawit atau di Suket Galengan itu tangannya itu sampai ngapal ini. Mas. Sampai kapalan. Sampai kapalan. Tapi ya sedikit bisa terobati dari saya sebagai peternak. Itu ya. Itu kalau sapi kita itu sudah ada itunya, sampai syarat itunya itu. Nah, sudah ada itunya, Mas. Itu berapa ekor, Mas? Itu alhamdulillah itu 2 ini sudah beranak. Sudah beranak. Ya? Itu, yang putih ini berapa bulan, Mas? Yang putih itu sudah 6 bulan itu, Mas. 6 bulan. Kalau yang ini lanang itu, apa wedok ya, Mas? Yang itu ada yang sebelah sini ini lanang itu, Mas, jantan itu. Ada yang sebelah sana kelihatan punggungnya aja, guys. Itu betina, Mas. Betina. Berapa bulan? Itu 2 bulan. Yang ini kan hampir 2 bulan yang ini. Hampir bersamaan kok. Iya. Nah, ini sapinya, guys. Sapinya mulai kurus, Mas. mulai kurus. Kita itu sudah punya pedetan seperti itu juga masalah lagi kalau bagi beternak itu, Mas. Masalahnya begini, kadang kan pedetan itu tidak bisa tumbuh normal, seperti dia itu kurus, badannya nggak bisa gemuk, atau dia itu terkena penyakit. Nah, itu juga ya pintar-pintar kita. Biasanya permasalahan-permasalahan yang nggak diketahui oleh Mas Nardi itu biasanya bertanya ke siapa gitu biasanya permasalahan tadi? Ya, kalau kita itu berternak supaya kita itu sukses ya kita harus ada referensi kita bertanya. Referensi kita bertanya. Ya, tentunya yang sudah berpengalaman, seperti masalah kesehatan. Ya kita bisa tanya kepada Pak Mantri, ya, atau petugas kesehatan ternak. Minimal punya nomor teleponnya gitu ya? Ya saya selalu siapkan itu. Misalnya begini ya, kok sapi kita itu cacingan ya, misalnya pedet kita kan, pedet tadi kan misalnya cacingan. Ya yang bisa dilakukan peternak itu pertamanya begini, cuman yang bisa dilakukan peternak itu ya, kalau saya ini ya, kalau pengalaman saya obati pakai herbal itu, pakai herbal seperti pencitan itu, pencitan sawo atau daun herbal alami gitu ya? Iya, daun jambu biji itu, Mas. Tapi ketika kok 3 hari kok masih nggak sembuh-sembuh menceretnya misalnya, kok kelihatan cacingnya kok masih jegrik terus bulunya, ya kita cepet-cepet kita konsultasi dengan petugas kesehatan. Oh begitu. Iya. Langsung dia ngasih resep gitu ya? Iya, kita kan bisa minta saran ataupun kan bisa ditindak nanti, Mas. Jangan kita biarkan berlarut-larut mencret, kita biarkan kita obati sendiri, ternyata nggak sembuh-sembuh, kan kerugian itu ke kita sendiri. Biasanya itu diatasi oleh Pak Mantri, itu dikasih obat langsung atau kita disuruh beli ke toko atau gimana, berdasar pengalaman sampean? Itu ya tindaknya Pak Mantri, nanti kita kemanut aja, Mas. Yang sudah di pengalaman sampean itu gimana biasanya? Ya gitu, Pak Mantri datang langsung diobati gitu ya? Itu kalau cacingan ya, misalnya ada ciri-ciri cacingan ya, kan di toko itu ada ya. Ya kita beli di toko. Kalau pedetan itu, kalau yang saya alami itu biasanya dikasih setengah bolus kalau masih pedetan dikit ini. Tapi kalau tetap kok kelihatan cacingan terus nggak sembuh, ya tetap kita konsultasi dengan petugas kesehatan ya. Sekarang misalnya gini, dia tuh waktu bunting nggak mau makan itu ada, pernah juga saya alami. Nah kalau begitu ya terjadi di sapi kita seperti itu, ya cepat-cepat kita menghubungi petugas kesehatan ya. Atau ya kalau di tempat saya itu ya Pak Mantri itu, Pak. Seperti kayak gini, Mas ya, kali ini kan terkendala masalah pakan itu musim kemarau ya. Ini rumput masih belum waktunya ini. Rumput itu belum waktunya, sudah saya ambil aja ini untuk membantu hijauan sapi saya ini. Ini biasanya kalau kayak gini ya mudah-mudahan tidak, biasanya mencret kalau daun-daun muda kayak gini. Biasanya mudah-mudahan tidak. Yang belum waktunya sudah nekat saya panen. Ini kan masih. Kenapa belum waktunya nekat sampai panen, Mas? Masalahnya apa? Yaitu sudah
nggak ada hijauan lagi di sekitar saya. Oh. Rumput galengan sudah nggak ada. Satu itu, kedua ini sudah dimakan tikus lagi. Bekas tikus. Iya, bekas tikus. Rumput galengan sudah belum tumbuh rumput galengan kan habis tanam. Padahal Ya. sapinya standby menunggu ya. Dan masih banyak permasalahan-permasalahan lain. Intinya begini Mas ya, kita berternak sapi itu supaya sukses ya kita tetap butuh pertolongan dari petugas Kesehatan. peternakan. Iya, betul. Seperti kalau umumnya di daerah kita kan Pak Mantri. Iya. Nah, itu tadi bincang-bincang ringan kami membahas masalah seputar permasalahan-permasalahan pada sapi. Yang saya ambil poinnya, yang pertama tadi masalah pakan. Di sini masalah pakan kan sudah sobat semua ketahui, di bulan-bulan 6, bulan 7 itu air hujan maksudnya. Air hujan itu sedikit turunnya. Akhirnya imbasnya kepada pakan sapi. Nah, yang kedua tadi seputar permasalahan sapi itu ya cacingan, sapi itu mencret. Nah, itu yang dihadapi oleh bincang-bincang kami tadi bersama peternak sapi, dan banyak lagi permasalahan-permasalahan. Nah, mudah-mudahan bincang-bincang ringan ini bisa menginspirasi atau memotivasi sobat semuanya untuk beternak lebih semangat lagi, lebih berhati-hati lagi, lebih banyak menggali informasi kepada petugas kesehatan yang ada di lokasi. Ibu, bapak semuanya, sobat semuanya. Terima kasih. Jangan lupa yang sudah berkunjung ke video ini, yang belum menekan tombol subscribe, silakan untuk menekan tombol subscribe, dilanjutkan tekan lonceng, like video ini biar ratingnya naik, dan dibagikan di sosial media sobat semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.